Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini Bu Sis akan memberikan materi tentang kongruen, tetapi untuk hari-hari selanjutnya untuk matematika jadwal tidak sesuai jadwal PJJ, karena akan saya share kisi-kisi, bisa tiap hari, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, sehingga nanti pada saat kalian PTS nanti semua kisi-kisi sudah diberikan. Terima kasih. Untuk bangun yang kongruen, kalian bisa membaca LKS seperti yang saya share ini, halaman 4, syarat 2 bangun dikatakan kongruen. Nah, ini tanda kongruen itu semacam ini, ya. Jadi tanda kongruen itu semacam ini. Nah, bagaimana 2 bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat? Sudut-sudut yang berurusan sama besar dan sisi-sisi yang berurusan sama panjang. Jadi cara mudahnya yang dinamakan bangun datar dikatakan kongruen itu sebenarnya cara mudahnya yaitu memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama persis. Itu cara mempermudah melihat ciri-ciri daripada 2 bangun yang kongruen. Tapi sebenarnya syaratnya ini tadi, yaitu sudut-sudut yang bersisian sama besar dan sisi-sisi yang bersisian sama panjang. Contoh misalkan ini ada 2 trapesium yaitu ABCD dan PQRS. Ini bentuknya sama persis, ukurannya juga sama. Lihat, AB 8 sama panjangnya dengan SR 8, DC 5 panjangnya dengan PG 5, HR 5 panjangnya sama dengan BC 5, dan AD 4 panjangnya PS juga 4. Jadi ini ukurannya sama persis, bentuknya sama persis, sehingga kalau ini saya potong terus saya tempelkan dengan bangun ini pasti akan berhimpit. Bangun satu akan menutupi bangun datar yang lain. Jadi karena apa? Ukurannya sama persis, bentuknya juga sama persis. Jadi lihat kalau dibuktikan dengan sudut-sudutnya ini. Sudut-sudut yang bersosial nih tadi. Jadi ini kita akan menyelidiki apa 2 bangun ini kongruen ya. Ini untuk syarat yang pertama dulu, sudut-sudut yang bersama besar. Oh, sudut A sama dengan sudut S 90 derajat, ini sama dengan ini. Sudut B sama dengan sudut R 30 derajat. Terus sudut C ini sama dengan sudut Q yaitu 150 derajat. Sudut D sama dengan sudut B yaitu 90 derajat. Jadi sudut-sudut yang berurusan besarnya sama. Jadi kalau dibuktikan dengan sisi-sisi yang sejajar, ini 150, di sini kenapa harus 30? Karena ini namanya dalam sepihak. Jadi sudut ini dengan namanya dalam sepihak itu jumlahnya harus 180 derajat. Jadi kalau ini sudah ada 150, ini berarti ada 30. Lihat, ini 30, maka ini 150. Maka kenapa dikatakan sudut B sama dengan sudut R yaitu 30 derajat itu tadi. Terus sisi yang berurusan panjangnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. OAB sama dengan SR 8, BC sama dengan RG 5, CD sama dengan GP 5, dan DA sama dengan PS sama dengan 4. Ya, sehingga 2 bangun ini karena memenuhi 2 syarat ini, maka 2 bangun datar ini dikatakan kongruen. Jadi sekali lagi, kongruen itu cara mudahnya adalah ukurannya sama persis, bentuknya juga sama persis. Seperti itu. Nah, kalau ini kita disuruh menentukan latihan soal LKS ini. Sudut A sama dengan sudut apa, terus sudut B sama dengan sudut apa. Kalau ini bukan kongruen ya, kalau ini sebangun. Contoh soal ini yang namanya sebangun. Jadi bentuknya sama tapi ukurannya masih beda. Itu sebangun. Nah, sekarang kita akan, kalau tadi kan saya jelaskan tentang syarat 2 bangun dikatakan kongruen. Nah, sekarang kalau yang khusus segitiga. Syarat 2 segitiga dikatakan kongruen. Jadi syarat 2 segitiga dikatakan kongruen. Lihatlah gambar yang A ini. Dia kan sama persis. Sama persis, ukurannya sama, bentuknya sama, sehingga kalau ini saya potong, saya tempelkan di sini, saya bangun ini pasti akan itu bangun yang ini. Jadi namanya berhimpit. Gitu. Nah, sekarang B untuk yang A ini memenuhi syarat apa? Dia memenuhi syarat sisi. Jadi lihat, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Berarti 2 segitiga ini memiliki syarat
SS itu apa? Sisi, sisi, sisi. Lihat pada gambar AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, dan CA sama dengan PS, sehingga dua segitiga ini dikatakan kongruen yang memenuhi syarat apa? Sisi, sisi, sisi. Sekarang yang B. Yang B ini memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Lihat ini, sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Jadi sama persis. Nah, pada gambar ini kita buktikan panjang DE sama dengan panjang KL. Ini sisi. Terus sudut D sama dengan sudut K. Ini sudut D sama dengan sudut K. Terus panjang DF sama dengan KM sisi. Sehingga dua segitiga ini kongruen memenuhi syarat apa? Sisi, sudut, sisi. Terus yang C, bangun ini memiliki syarat apa untuk dua segitiga yang kongruen? Dia memiliki syarat apa? Sudut, sudut, sisi. Jadi urut sudut, sudut, sisi. Ini juga sudut, sudut, sisi. Apa? Sudut B sama dengan sudut Q, memenuhi sudut. Sudut A sama dengan sudut B, sudut. Terus panjang sisi AC sama dengan panjang sisi PR. AC sama dengan PR berarti sisi. Oh, berarti dua segitiga kongruen memenuhi syarat apa? Sudut, sudut, sisi. Terus satu sisi sama dari sudut apitnya. Jadi sudut, sisi, sudut ya. Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Oh, berarti dua segitiga ini memiliki syarat sudut, sisi, sudut. Sudut K sama dengan sudut A, sudut L sama dengan sudut B. Panjang sisi KL sama dengan panjang sisi AB. Jadi urut membacanya sudut, sisi, sudut. Kalau ini tadi kan sudut, sudut, sisi. Ya, jadi tidak kelewatan semacam itu.